Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali Jumat ini, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diperkenankan untuk beriman dan membuktikan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mampu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga Jumat kali ini adalah Jumat terbaik di antara Jumat-Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin yang berbahagia, kini kita masih berada di bulan Syawal. Yang kata para ulama, bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Peningkatan yang dimaksud adalah peningkatan keimanan, peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, peningkatan akhlakul karimah, peningkatan ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian di bulan Syawal ini tidak meningkat seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada saat bulan suci Ramadan, berarti bulan suci Ramadan yang kita jalani belum memberikan dampak apa-apa bagi kehidupan kita. Seharusnya bulan suci Ramadan bisa memberikan dampak peningkatan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di bulan Syawal juga terdapat beberapa peristiwa besar dan juga momentum yang jangan sampai kita lewatkan. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan membahas dua peristiwa besar di bulan Syawal dan satu momentum yang tidak boleh atau jangan sampai kita melewatkannya. Peristiwa tersebut yang pertama, peristiwa besar dalam catatan sejarah yang terjadi di bulan Syawal adalah peristiwa Perang Uhud. Peristiwa Perang Uhud. Perang Uhud terjadi di latar belakangi oleh perasaan yang begitu memalukan dan memilukan bagi kaum musyrikin yang pada saat itu sebelumnya mereka mengalami kekalahan di Perang Badar. Mereka mengalami kekalahan di Perang Badar dengan kekalahan yang sangat luar biasa. Kaum muslimin padahal pasukannya hanya 314 orang, sementara orang-orang musyrik pasukannya lebih dari 1.000 orang. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kaum muslimin bisa memenangi Perang Badar. Kaum musyrikin merasa malu dan ingin membalaskan dendamnya. Akhirnya mereka, yang salah satu petinggi mereka bernama Abu Sufyan, menyemangati kaumnya agar mereka mau ikut dalam peperangan Uhud tersebut. Singkat cerita, kaum muslimin dalam peperangan ini mengalami kekalahan. Padahal sebelumnya kaum muslimin berada di atas angin, hampir meraih kemenangan. Karena pasukan kaum musyrikin sudah kocar-kacir, sudah porak-poranda, mereka sudah mundur ke belakang. Pasukan kaum muslimin terus menyerang. Sebagian pasukan kaum muslimin berada di pos, menjaga di posnya masing-masing di Bukit Uhud. Nabi memerintahkan yang sudah berada di pos jangan maju ke depan, jangan ikut menyerang. Ini perintah dari Nabi SAW sebagai pemimpin kaum muslimin, pemimpin peperangan. Namun karena mereka silau dengan dunia, karena mereka sudah melihat kemenangan di depan mata dan ada harta rampasan perang yang bisa mereka ambil, para sahabat yang berada di pos-pos itu ikut berlari menyerang. Dan momentum ini dimanfaatkan oleh kaum musyrikin. Begitu mereka melihat seluruh kaum muslimin meninggalkan posnya, maka kaum musyrikin tersebut berbalik arah
berbalik arah, muter, mengitari Gunung Uhud, dan kemudian menyerang dari belakang. Dari sinilah akhirnya kaum muslimin mengalami kekalahan di perang Uhud. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kekalahan di perang Uhud, yang pertama, jangan sekali-kali kita melawan perintah dari pemimpin kita. Perintah dari pemimpin kita selama mereka tidak menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka tidak menghalang-halangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita melawan pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin dimanapun, pemimpin di keluarga, ada suami, ada seorang ayah. Tidak boleh seorang istri melawan selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin di masyarakat, pemimpin di level kecamatan, kota, kabupaten, sampai provinsi dan level pimpinan kenegaraan, tidak boleh kita melawan. Tidak boleh kemudian kita mencaci, memaki para pemimpin kita. Jangan kotori lisan kita untuk mencaci dan memaki pemimpin kita. Gantikan cacian dan makian itu dengan doa. Doa agar para pemimpin kita mampu untuk melaksanakan amanahnya dengan baik dan benar. Termasuk juga pimpinan di tempat kita bekerja. Selama mereka tidak menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka patuh itu merupakan sebuah kewajiban. Kemudian hikmah yang kedua dari perang Uhud ini adalah janganlah kita silau terhadap kehidupan dunia. Mereka yang berlari meninggalkan pos karena mereka silau dengan kehidupan dunia. Di hadapannya ada harta, tergiur dengan harta tersebut, yang pada akhirnya justru mengalami kekalahan yang sangat luar biasa. Ini peristiwa yang pertama, peristiwa perang Uhud yang kaum muslimin mengalami kekalahan. Peristiwa yang kedua, peristiwa besar yang kedua adalah peristiwa menikahnya Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah bukan semata-mata hanya berdasarkan kepentingan pribadi. Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya Sayyidah Aisyah memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Kelebihan dari Sayyidah Aisyah adalah beliau memiliki keunggulan merekam semua pengetahuan yang mampu beliau tangkap. Sifat merekam pengetahuan ini yang dikenal dengan photographic memory. Ketika Aisyah melihat, memandang sesuatu, dalam pandangannya langsung terekam di dalam benaknya. Ketika melihat Rasulullah melakukan amal soleh, melakukan kebaikan di hadapannya, maka Aisyah radhiyallahu anha langsung merekam itu. Allah ingin Aisyah radhiyallahu anha merekam dan kemudian menyampaikannya kepada kaum muslimin, khususnya terkait ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita. Bukankah sebagian wanita ketika bertanya kepada laki-laki merasa malu? Maka Aisyah radhiyallahu anha hadir untuk menyampaikan ilmu agama kepada khususnya kaum wanita. Aisyah seperti ensiklopedinya agama Islam di kalangan wanita. Aisyah seperti kepanjangan tangan dari baginda Rasulullah SAW kepada kaum wanita. Ini adalah salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh baginda Rasulullah SAW untuk menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan terbukti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan lebih dari 2000 hadis.
Lebih dari 2000 hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang hadis tersebut kita gunakan untuk beramal soleh. Yang hadis tersebut bisa kita pahami sebagai pemahaman agama yang benar, baik dalam masalah akidah, masalah fikih, masalah ibadah, bisa kita amalkan sampai hari ini, sampai detik ini, dan sampai nanti pada hari kiamat. Inilah hikmah yang sangat besar pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha, bukan hanya kepentingan pribadi, tapi lebih dari itu memunculkan keberkahan di antara kaum muslimin sampai detik ini dan sampai nanti pada hari kiamat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah dua peristiwa besar yang terjadi di bulan Syawal dalam catatan sejarah. Kemudian satu momentum yang kita jangan sampai ketinggalan di bulan Syawal ini, yaitu 6 hari puasa Syawal. Yang kata Nabi SAW, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittatin min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari puasa Syawal, maka ia sama seperti puasa 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. 1 kali puasa balasannya 10 kali lipat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa mengerjakan kebaikan, amal soleh, sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat. 10 kali lipat. Jadi 1 hari puasa dihitung 10 kali lipat. Kita berpuasa kemarin di bulan suci Ramadan 30 hari. Dikalikan 10, 300 hari. Ditambah 6 hari puasa Syawal, maka genap 360 hari. Persis yang disabdakan oleh Nabi SAW sama dengan 1 tahun penuh. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya antara Al-Quran dan hadis Nabi SAW pasti ada korelasi di dalamnya, pasti saling terkait di dalamnya, mendukung satu dengan yang lain. Maka jangan kita tinggalkan 6 hari puasa Syawal ini. Bagi yang belum mengerjakan sampai hari ini, kita masih ada sekitar 11 hari ke depan. 11 hari ke depan masih ada kesempatan untuk melakukannya selama 6 hari. Muncul pertanyaan, kalau satu kebaikan 1 kali puasa dihitung 10 kali kebaikan, apa bedanya dengan puasa sunnah yang lain? Bukankah kalau kita puasa Senin Kamis misalnya sampai 36 kali, itu juga sama saja 1 tahun penuh berpuasa? Para ulama menjelaskan yang membedakan puasa sunnah Syawal dengan puasa sunnah yang lainnya, kalau puasa sunnah Syawal 1 tahun penuhnya dihitung puasa wajib. Puasa Syawal hukumnya sunnah, tapi ketika dikerjakan maka dia level pahalanya sama dengan puasa wajib. Berbeda dengan puasa sunnah yang lain, maka puasa sunnah yang lain dikalikan 10 kebaikan, walaupun misalnya puasa Senin Kamis kita 36 kali, berarti 360 harinya itu, 1 tahun penuhnya itu adalah 1 tahun penuh puasa sunnah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana apabila kita masih memiliki hutang berpuasa lantaran sakit misalnya? Yang terbaik yang direkomendasikan adalah lebih dulu melunasi hutang puasa daripada puasa Syawal. Ini yang paling direkomendasikan. Namun apabila tidak memungkinkan, seumpama ada seseorang yang sakitnya sampai 2 pekan, atau mungkin dia sakitnya sampai 1 bulan penuh, sehingga ia tidak bisa berpuasa, sementara kesempatan puasa Syawal hanya pada saat bulan Syawal saja, maka dia diperbolehkan mendahulukan puasa Syawal. Jika sudah tidak ada waktu lagi, dia diperbolehkan mendahulukan puasa sunnah Syawal, namun dengan catatan
dia belum meraih pahala puasa 1 tahun penuh sebelum ia mengganti puasa-puasa Ramadan di hari-hari yang lain dan melengkapinya selama 1 bulan penuh. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah 2 peristiwa besar yang terjadi di bulan Syawal yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya, dan juga satu momentum yang kita tidak boleh tertinggal dan terlewatkan, karena merugi sekali apabila kita melewatkan 6 hari puasa Syawal ini, karena pahalanya sangat besar, pahalanya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan semua kebaikan-kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di bulan suci Ramadan saja, tapi di bulan-bulan yang lain, 11 bulan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah dan tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.